Ginapo semua itu benar Pak. Loh, Pak. Nah, Pak. Upang. Kiri dan kiri dan sih. Dipasangin dulu. Ya. Konferensi pers pada hari ini dari Polres Sidoarjo, dari Satreskrim Polres Sidoarjo yang tentunya dalam hal ini unit Tipikor Polres Sidoarjo dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim Polres Sidoarjo AKP Fahmi Abdullah berhasil untuk melakukan penangkapan kasus terkait tindak pidana korupsi dalam proses ujian seleksi penjaringan perangkat desa. Dan kegiatan pengungkapan kasus ini kegiatannya adalah operasi tangkap tangan OTT yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Sidoarjo yang pada saat langsung melakukan penangkapan pada saat kegiatan transaksi maupun penyalahgunaan terkait dengan korupsi dalam proses ujian dan seleksi penjaringan perangkat desa. Untuk tersangka atau pelaku yang berhasil kita amankan pada saat kegiatan OTT dan saat ini sudah menjalani proses baik penyelidikan maupun penyidikan di Polres Sidoarjo dan saat ini sudah dilakukan penahanan di tahanan Polres Sidoarjo, yaitu yang pertama saudara MAS, yang kemudian yang kedua saudara S, kemudian yang ketiga saudara SY. Yang ketiga pelaku ini tersangka ini adalah merupakan kepala desa. Kemudian selanjutnya untuk modus operandinya, yaitu para tersangka ini meminta dan selanjutnya menerima sejumlah uang serta menjanjikan dapat meluluskan para peserta ujian atau seleksi penjaringan perangkat desa di wilayah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan dan dilakukan penyitaan dari para tersangka ini, yaitu berupa uang tunai, kemudian ada ATM dan juga buku rekening, buku tabungan. Di sini ada di beberapa penyitaan dan juga handphone, alat komunikasi sudah kita lakukan penyitaan. Dari total barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan sebesar 1.099.830.000 rupiah. Ya, jadi barang bukti yang berhasil kita lakukan penyitaan dari tindak pidana korupsi ini yaitu 1.099.830.000 rupiah. Kami dapat jelaskan kronologi dari kejadian OTT ini, informasi terkait dengan dugaan adanya pengaturan kelulusan pada ujian seleksi program perangkat desa tersebut. Selanjutnya penyelidik dari unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Sidoarjo dipimpin langsung oleh Satreskrim Polres Sidoarjo dan Kanit Tipikor dan juga Wakil Satreskrim Polres Sidoarjo melakukan analisa dan pendalaman atau melakukan penyelidikan
Dan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, tugas dari unit dari Satreskrim Polres Sidoarjo mendapatkan informasi jika ada pertemuan di salah satu tempat rumah makan di daerah Gedangan Sidoarjo antara saudara MAS selaku kepala desa Sudimoro dengan tersangka saudara S selaku kepala desa Medalem dan tersangka saudara EC yang merupakan mantan kepala desa. Dengan adanya informasi tersebut, petugas dari Satreskrim di Tipikor melakukan pemantauan di sekitar rumah makan tersebut. Kemudian selanjutnya dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi, pukul 23.37 WIB petugas Satreskrim Polres Sidoarjo melihat ketiga orang yang tersangka ini melakukan pertemuan. Kemudian dan tentunya pada saat setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, memang mereka melakukan pertemuan untuk penyerahan, ya, ada penyerahan uang. Ya, ini temuan dan melakukan komunikasi perihal ujian yang akan dilaksanakan oleh para peserta seleksi. Kemudian saudara SY saat didampingi menunjukkan soal ujian. Jadi ada soal ujian juga yang ditunjukkan kepada saudara Mas dan saudara S di lokasi pertemuan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 1.20 WIB, pertemuan para tersangka selesai. Selanjutnya dua tersangka saudara MAS dan saudara S dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia meninggalkan lokasi. Demikian juga tersangka SC. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya petugas membagi tugas untuk membuntuti para tersangka. Bahwa beberapa saat kemudian petugas berhasil menghentikan laju kendaraan yang dikendarai tersangka MAS dan tersangka S yang dikemudikan oleh saksi di area frontage Hotable Gedangan Sidoarjo. Kemudian berhasil diamankan. Setelah itu meminta kepada para PSK, dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan uang tunai sejumlah 185 juta rupiah yang berada di jok depan sebelah kiri tempat duduk tersangka MAS. Sedangkan untuk tersangka SC juga berhasil diamankan di depan rumahnya di Tumapel Gedangan Sidoarjo. Keterangan dari para tersangka setelah dilakukan pemeriksaan, untuk uang senilai 185 juta adalah uang pelunasan dan akan diserahkan kepada tersangka SC jika peserta seleksi dinyatakan lulus tes atau ujian. Uang yang diterima saudara MAS dan saudara S yang berasal dari peserta kepada pengembangannya kita melakukan penyitaan itu, ya, penyitaan uang tunai yang tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Tentunya motifnya yaitu para pelaku mencari keuntungan, ya, dari pengumpulan uang, ya, untuk tentunya sebagai untuk kelulusan, ya, untuk perangkat desa itu. Jadi ini ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari masing-masing pelaku tersebut yang sekarang sudah diamankan. Kemudian persangkaan pasal yang kami sampaikan yaitu pasal 12 huruf A dan B dan atau pasal 12B ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 12 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, yang paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 12B dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
melakukan, mereka yang melakukan dan belum melakukan dan yang terus serta melakukan perbuatan diancam dengan pidana yang sama. Barang bukti yang kami juga sudah berhasil kami lakukan penyitaan dari bukti percakapan yang ada di handphone, itu juga menjadi barang bukti yang kami sudah lakukan penyitaan terhadap handphone dari para pelaku. Kemudian rekan-rekan sekalian, para media, sampai dengan saat ini kami masih melakukan pengembangan untuk kasus ini. Ya, kami masih melakukan pemeriksaan lanjutan dan kami masih terus untuk melakukan proses penyidikan dalam kasus ini. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Seperti yang tadi kami sampaikan, kami masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan mendetail terhadap para tersangka ini, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penyidikan. Yang lain? Imam dari Radar Jatim, di Tulangan itu kan ada 10 desa yang sedang melakukan penjaringan perangkat desa. Dimungkinkan nggak dalam pengembangan itu ada tersangka lain selain 3 orang tersebut? Nah, itu seperti sama pertanyaannya kan, kami masih melakukan proses pengembangan kasus. Kalau keuntungan masing-masing berbeda-beda ya. Ya antara kisaran mulai dari 10, ada yang 40 juta, kemudian per orang ya, per orang. Kemudian itu rata-rata segitu, kisaran segitu. Ya rata-rata 40-an. Dan uang itu dikumpulkan di SY, kemudian setor kemana? Yang mana? Yang uang dari peserta yang Iya, bayar dengan Yang dibawa. Belum kan masih ada pada mereka ya. Oh. Kita disita, ini kan yang ceritanya kita cita dari para tersangka. Apakah dia punya akses ke penyelenggara? Nah itu masih kami dalam, Seperti kayak BKD provinsi. masih kami dalam. Sudah. Mungkin itu ya. Ada lagi? Tadi unsurnya pasal 12 itu 12 huruf kecil. A, B kecil atau B besar? AB kecil dan AB besar. B besar. Coba. Maksudnya A kecil, B kecil, sama 12 B besar. Dan mohon maaf sekali lagi, Nan. Ini kan OTT itu kan sekitar tanggal 26, tanggal 27 nanti ya. Itu kan sampai lebih dari 20 hari itu Polres baru melakukan press release hari ini. Mohon maaf, Dan, ini untuk menepis isu-isu yang di luar. Apakah benar ini ada intervensi dari kekuasaan, Dan? Nggak ada ya? Ya kalau ya nggak ada. Bukan maksudnya ini, tapi nggak usah di ini ya. Iya. Ada Ya kalau tapi itu nggak kita ekspos semua. Imam dan Imam. Ya, soalnya kan lebih dari 20 hari, Dan. Ya makanya kita kan tentunya kan dalam proses penyidikan itu kan ada tahapan, ya kan? Ada tahapan, kemudian kita juga masih melakukan pendalaman, pengembangan, Setelah 20 hari, ini perpanjangan penahanannya berapa hari lagi, Dan? 20 hari. Cukup. Kan BP-nya. Angkat BB gitu kan? Angkat BB. Ada banyak ya, kalau saya bacain semuanya rincian itu kan banyak. Tapi intinya dari 3 itu, ya totalnya itu dari 3 tersangka itu. Masuk ini mobil, kemudian ada sepeda motor, ini sarana. Itu juga soal untuk belajar ya. Jadi soal untuk ya BP-nya. BP, Dan. BP, udah. cukup ya. BB dan Mbak. Pak Lurah. Kalian mau kok tiba-tiba ya?
Lukman loro ya gak jelas. Iya.